Yang pertama, karakter perilaku disiplin, menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah madrasah dalam berbagai situasi. Yang kedua, yaitu menunjukkan perilaku religius. Yang ketiga, menunjukkan perilaku tangguh, kerja keras, dan bertanggung jawab. Yang keempat, menunjukkan bebas atau pencegahan dari perundungan atau bullying. Nanti asesor akan melakukan penggalian data, Bapak Ibu, karena ini kan tadi visitasinya luring. Nah, asesor akan melakukan observasi. Asesor akan melakukan telah dokumen dan juga wawancara. Bagaimana sih perilaku disiplin terhadap siswa-siswa, perilaku religius, dan juga apakah masih terjadi bullying. Nah, untuk yang bullying ini Bapak Ibu nanti ada angket. Angket yang diberikan kepada siswa ya. Nah, itu hampir sama seperti survei karakter ketika Bapak Ibu mengikuti asesmen nasional. Kompetensi siswa. Nah, yang ke ini butir 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 6 butir tentang kompetensi siswa abad 21. Mulai dari berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreativitas dan inovasi, ditambah berekspresi, dan juga menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Itu butir terkait dengan kompetensi siswa. Ketika Bapak Ibu menyatakan bahwa kami, siswa-siswa kami kompeten. Kompetennya dalam hal apa? Nah ini ya. Butir yang terakhir yaitu butir kepuasan pemangku kepentingan. Bagaimana? B, puas, kemudian cukup puas, dan tidak puas. Nah, mudah-mudahan tidak ada nih masyarakat yang tidak puas. Makanya untuk butir 11 ini ketika Bapak Ibu mengisi level A atau level 4 maksud saya, mengisi level 4 artinya Bapak Ibu bisa membuktikan kalau pemangku kepentingan, orang tua, masyarakat, dinas pendidikan gitu ya, komite sekolah itu sangat puas. Nah, buktinya apa? Harus ada dong laporan tracer studi atau laporan dari pemangku kepentingannya. Ada angket yang Bapak Ibu kirimkan kepada pemangku kepentingan yang isinya menunjukkan bahwa sangat puas terhadap pelayanan prestasi. Butir terakhir yaitu kepuasan pemangku kepentingan. Bapak di pembinaan kemenang ini ada kasih gitu. Oke, ternyata. Ya, sebelum saya akhiri tadi bahwa ada 11 butir di komponen mutu lulusan, 4 butir terkait dengan karakter perilaku disiplin, perilaku religius, perilaku tangguh, dan bebas perundungan. Kemudian 6 butir terkait dengan kompetensi siswa, kompetensi berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, inovasi, kreatif, kemudian mengekspresikan diri, dan peningkatan prestasi, dan terakhir adalah butir kepuasan pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan merasa sangat puas atau puas terhadap mutu lulusan. Itu dari saya. Mudah-mudahan ada pertanyaan, banyak pertanyaan ya terkait dengan bagaimana komponen mutu lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya serahkan kepada
Pak Roma. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu terhadap penjelasannya, karena kebijakan yang Ibu jelaskan ini akan berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap proses akreditasi di Kalimantan Barat. Yang mana proses akreditasi ini selalu dinamik Bapak Ibu. Artinya kenapa dibilang dinamik? Itu karena kebijakan, namanya kebijakan, ketika ada sesuatu kebijakan itu akan mengalami perubahan demi kebaikan akreditasi di Kalimantan Barat. Dan kebijakan tersebut tentunya erat hubungan dengan komponen mutu lulusan. Dan contoh yang paling konkret yang Ibu sampaikan tadi adalah masalah SMA bisa mengajukan, karena di SMA itu seandainya akreditasinya bagus, maka nanti siswa atau siswi bisa masuk ke perguruan tinggi dengan mungkin 40% mendapatkan beasiswa. Biasanya kalau beasiswa dan bisa juga beasiswa itu bisa didapatkan dengan seandainya akreditasinya bagus, maka dia itu akan memiliki kuota untuk dapat beasiswa, dan juga bisa tanpa tes masuk perguruan tinggi, begitu Bapak. Nah, untuk menghemat waktu kayaknya banyak yang udah angkat tangan nih Bapak Ibu. Oke, yang nanya boleh dengan angkat tangan seperti sudah Pak Kubung SD 13 Kubung, dan Bapak Ibu yang lain yang pengen nanya boleh di Zoom chat ya. Oke, saya buka tiga pertanyaan dulu. Saya buka 3 pertanyaan di sesi pertama. Pertama kepada Bapak dari SDN 13 Kubung, ini orang yang tidak ada kayaknya. Kalau begitu saya langsung kepada Ibu Komalasari. Oke. Silakan Ibu Komalasari. Baik, Bapak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Herlina, terima kasih atas pencerahannya. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, kami ingin menyampaikan, Ibu, tadi salah satu madrasah yang menjadi sasaran untuk Kabupaten Sambas, MTS Muhammadiyah Pemangkat, Ibu. Tadi malam para madrasahnya telah berpulang ke Rahmatullah, Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi Beliau sempat mengikuti sosialisasi yang telah diadakan oleh Dinas Kabupaten Sambas. Mohon doa teman-teman semua. Amin. Beliau sangat semangat ya merespon. Nanti kita akan coba hari ini sebagian teman-teman takziah ya. Kami mohon izin tidak bisa ikut. Langsung saja Ibu. Untuk alur yang telah disampaikan oleh Bu Ketua, yaitu yang pertama adalah pengajuan, melakukan pengajuan. Nah, ini kita sudah meminta seluruh sasaran untuk melakukan pengajuan. Saya belum melihat apakah di antara 400 yang belum melakukan pengajuan itu ada yang masuk dari Kabupaten Sambas ya. Itu satu. Lalu yang kedua, pengisian dia, mengisi dia. Nah, setelah teman-teman melakukan pengajuan, dilanjutkan dengan pengisian dia. Oh, nih. Ada yang mau ditanyakan Pak Fran? Iya, ada Pak Roma. Baik, saya Franciscus dari SMP 1 Lumar. Yang ingin saya tanyakan ada 2. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui bahwa sekolah kita yang akan kena sasaran visitasi begitu, biar persiapan di awal kan lebih matang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah mengisi dia, tapi jujur saya bingung apakah itu sudah terkirim ke ban SM atau belum gitu, karena saya belum tekan tombol kirim, karena jujur kalau takut misalnya kalau sudah tekan tombol bagian terakhir itu kirim nanti tidak bisa upload dokumen gitu. Secara nilai kami sudah memilih, sudah mengisi dia, tapi dokumen kan belum di-upload. Jadi saya agak ketakutan di bagian terakhir itu boleh tekan tombol kirim atau tidak. Hanya 2 itu pertanyaannya. Belum terkirim. Terima kasih. Nanti kan bisa diperbenar. Nanti bisa edit.
bocor di situ tuh. Bocor sebentar ya. Oke. Terima kasih Pak Franciscus dari SMP 1 Lumar. Ini Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa yang saya tahu ini kayak ini. Oke, kita lanjut yang dari kayaknya di Zoom chat juga ada yang nanya. Kita coba persilahkan. Sebentar ya, saya coba baca yang dari chat. Bagaimana jika kita akan divisi atau tidak? Oke, ini pertanyaan kurang lebih sama Bapak Ibu. Belum ada. Ya boleh, silakan. Ya, baik Bapak Ibu ya, saya coba ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Bu Komalasari ya Bu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bapak Ibu. Semoga mari kita semua-semua membacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum atau almarhumah. Almarhum Ibu. Almarhum ya, semoga mendapatkan diampunkan dosanya, kemudian dilapangkan kuburnya dan mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Yang berikutnya. Waalaikumsalam. Sesi berikut ini adalah kita melanjutkan tentang kebijakan Kementerian Agama yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sumadio MPD, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Saya sapa dulu Pak Sumadio, apakah sudah ada di Zoom? Siap Bu Abidah, insya Allah. Oke, terima kasih. Pak Sumadio MPD ini adalah Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga merupakan Wakil Ketua APSI Provinsi Kalimantan Barat dan pengurus Pokjawas Madrasah Nasional. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kebijakan kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat akan bisa kita simak dengan baik. Kami persilakan kepada Bapak Sumadio untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Abidah yang cantik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua BAN SM Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh KPA ya, kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Barat atau yang mungkin beberapa wilayah ya, yang pada hari ini mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati seluruh mungkin tamu undangan ada, termasuk wabil khusus kepada seluruh kepala-kepala sekolah atau madrasah yang menjadi sasaran akreditasi tahun 2023 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di pagi yang cukup cerah ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan Zoom meeting ya, dalam rangka kegiatan sosialisasi untuk kegiatan akreditasi sekolah madrasah di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada BAN SM yang telah mengundang kami dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan ini. Kemudian salam dari Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Beliau sekaligus meminta maaf karena dalam waktu yang bersamaan hari ini beliau juga ada Kementerian Agama
sehingga beliau menugaskan menyampaikan materi ini terkait dengan kegiatan mengawal kegiatan akreditasi sekolah atau lembaga pendidikan keagamaan di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin ya saya share screen dulu. Ini materinya mungkin. Ya. Sudah nampak, Bu? Sudah, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini saya sudah mempersiapkan sedikit materi intinya ya kegiatan untuk PowerPoint-nya ini materi yang dilaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama kaitannya dalam mempersiapkan kegiatan akreditasi. Jadi kami diberikan tema judulnya dari Ban SM yaitu kebijakan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung pelaksanaan akreditasi madrasah. Materi ini disiapkan ya oleh Bapak Kakanwil kita, mungkin Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MPDI sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikannya. Tadi juga sudah saya share ke beliau, minta mungkin isinya ada yang perlu diperbaiki. Beliau kayaknya sudah meng-ACC, silahkan Pak untuk disampaikan. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ya untuk yang berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi yang Bu Wabida sudah sempat menyampaikan bahwa saya sendiri adalah juga seorang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, hanya memang lebih khusus ke pendidikan madrasah. Ya, ini biodata saya mungkin jadi kelahiran di Kebumen 67 ya, pemakat pembina tingkat 1 4B. Jadi statusnya sama sebagai pengawas madrasah dengan satu kantor dengan Bu Wabida, yaitu di Kementerian Agama Kota Pontianak. Nah, kemudian jenjang pendidikan saya yang terakhir adalah S2 Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, jadi tahun 2008. Nah, ini tugas tambahan selain pengawas memang hingga sekarang kebetulan masih diamanai oleh teman-teman pengawas di Kalimantan Barat untuk madrasah sebagai Ketua Pokjawas ya kelompok kerja pengawas madrasah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian juga masih menjadi anggota Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, kebetulan menangani Komisi Pendidikan Keagamaan ya karena background-nya dari Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga juga masih menjadi juri ya di Lomba Sekolah Sehat untuk Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian juga menjadi juri perpustakaan ya untuk tingkat provinsi, untuk tingkat SMA MA Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian juga sebagai wakil ketua 1 APSI Provinsi Kalimantan Barat dan juga diamanai menjadi pengurus kelompok kerja pengawas madrasah nasional ya di Jakarta. Itu mungkin Bapak Ibu sekedar untuk mengenal siapa yang menjadi pembicara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin ini menyampaikan sedikit tentang potret keadaan madrasah secara umum terutama di wilayah Kalimantan Barat. Bapak Ibu, untuk Kementerian Agama yang dikelola selain lembaga pendidikan madrasah, ada juga lembaga pendidikan keagamaan yang lain, artinya sekolah-sekolah yang didirikan, yang dikelola oleh semua agama yang ada di Kementerian Agama. Ya, jadi di situ makanya ada pendidikan madrasah, kemudian ada juga pondok pesantren, ada juga pendidikan agama Buddha, kemudian ada yang dikelola oleh pendidikan agama Kristen, juga pendidikan agama Katolik. Ini insya Allah data-data ini kita ambil terakhir data tahun 2022. Namun demikian nanti kita selalu mengupdate terus untuk perkembangan jumlah madrasah atau lembaga pendidikan keagamaan di Kalimantan Barat. Data terakhir update dari pendidikan agama Kristen, data tahun sebelumnya kemarin ada jumlahnya 16 ya, sekarang menjadi 23 ya.
ada penambahan sekitar 7. Nah, ini tadi baru kita update untuk yang lembaga pendidikan agama Kristen di Kalimantan Barat. Lebih khusus kita untuk pendidikan keagamaan yang madrasah, mungkin saya lanjut. Ini Bapak Ibu, memang betul untuk lembaga pendidikan di Kementerian Agama yang paling banyak bentuknya adalah madrasah. Ya, madrasah ini dimulai dari jenjang Rodatul Atfal atau biasa disingkat dengan RA. Ada yang bocor. Ya, mohon maaf, ini suaranya Bu Wabida. Nah, Oke. Saya lanjut ya, mohon maaf sedikit ada error gangguan. Jadi yang pertama adalah lembaga pendidikan dari jenjang yang paling rendah yaitu Rodatul Atfal atau biasa disingkat dengan RA. Kemudian juga ada madrasah ibtidaiyah ataupun MI, kemudian madrasah sanawiyah MTS dan madrasah aliyah. Untuk jumlah madrasah di Kalimantan Barat data terakhir tahun 2022 sebagian besar lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama adalah berbentuk lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, artinya berstatus swasta. Bapak Ibu bisa dilihat di tampilan slide kami bahwa dari jumlah 1123 lembaga pendidikan madrasah, 1052 sendiri adalah merupakan lembaga pendidikan swasta. Nah, kemudian yang negeri itu hanya 71 se-Kalimantan Barat. Jadi apabila kita mungkin ingin membandingkan dengan kawan-kawan kita di Dinas Pendidikan, tentu kondisi ini berbanding terbalik Bapak Ibu ya. Kalau Dinas Pendidikan tentu yang negeri lebih banyak, swastanya lebih sedikit. Kalau Kementerian Agama malah justru yang swasta yang paling banyak. Itulah makanya Bapak Ibu terkait dengan berbagai macam kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan di Kementerian Agama tentu mempunyai teknis, strategi, cara tersendiri agar supaya kita juga mampu menyeimbangkan mutu madrasah atau mutu lulusannya sehingga ya paling enggak bisa lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh kawan-kawan kita di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita langsung untuk Kementerian Agama ya tentu hari ini Bapak Ibu sosialisasi pada pagi hari ini waktu kita 30 menit ke depan, jadi materinya agak sedikit banyak, jadi harap maklum nanti mungkin agak kebut-kebutan sedikit. Oke, saya share screen dulu. Oke, nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini kan salah satu mungkin di sini ada guru ya, tidak semuanya kepala sekolah, biasalah melakukan proses pembelajaran ini kan aktivitas sehari-hari kita dalam mengajar. Artinya rutinitas yang kita lakukan sehari-hari dalam mengajar. Nah, proses pembelajaran untuk komponen dalam IASP ini bisa kita lihat pada, nah ini subkomponennya itu ada kualitas pembelajaran ada 3 butir, khususnya di SMP, SDMI, MTS, SMA, SLB, dan SMK. Kemudian IKIM belajarnya juga ada 3 butir, sasaran prasarana menunjang ada 1 butir. Nah, khusus untuk butir kekhususan SMK dan SLB ini, SMK ada 2, SLB ada 1. Ini bisa nanti dilihat di sebarannya di IASP. Oke, lanjut ini di penggalian data. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sekolahnya di visitasi ini bisa jadi rujukan, jadi patokan. Nah, asesor dalam melakukan penggalian data terhadap komponen proses pembelajaran. Nah, di sini ada 18 khusus di luar SLB. Kita bisa lihat di sebelahnya ini yang ada silang-silang ini, jangan bingung Bapak Ibu. Berarti kalau ada di silang berarti untuk komponen 12 ini ada data nanti yang diambil oleh asesor itu observasi. Kemudian asesor mengambil data dokumentasi, kemudian asesor akan mengambil data wawancara. Nah, ini patokan yang Bapak Ibu harus siapkan ketika asesor turun ke lapangan, apa saja yang harus dipersiapkan terhadap 18 komponen di luar SLB ini ya. Nah, yang merah ini berarti tidak ada dokumennya ya Bapak Ibu, 15 dan 17 ini tidak ada
komponennya. Tapi yang disilang-silang ini berarti nanti asesor akan menggali data terhadap komponen proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi sesuai. Nah, jadi biar Bapak Ibu tidak bingung, ini tadi kan patokannya 12, 13, 14. Nah, sekarang kita lihat. Dari komponen untuk proses pembelajaran ini ada 18 komponen. Jadi sebarannya itu ada di IASP. Jadi jangan bingung ya Bapak Ibu. Ini PPT ini ngambil rujukannya dari IASP. Jadi kalau lihat 12 datangnya dari mana, 13 datangnya dari mana, itu datangnya dari instrumen IASP Bapak Ibu yang Bapak Ibu pelajarin ketika akan mempersiapkan proses akreditasi. Nah, jadi 12 ini bukan nomor togel, 13 ini bukan nomor togel. Jadi ini ada ISP. Nah, sekarang kita lihat penjelasan seperti apa komponen di nomor 12 itu. Nah, ini nomor 12. Nomor 12 itu apa sih isinya? Ternyata di dalam komponen 12 ini tentang proses pembelajaran yang harus dilakukan guru bersama siswa itu secara aktif. Nah, aktif artinya apa? Dalam mengembangkan keterampilan, siswa dituntut untuk berpikir tingkat tinggi. Betul Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami ini. Tidak semudah yang kita bicarakan dalam teori. Saya mengatakan ini teori. Karena untuk meningkatkan cara berpikir siswa tingkat tinggi itu tidak mudah. Termasuk di mahasiswa pun sulit sekali. Apalagi setingkat SMP, SMA, atau mungkin SD. Nah, tapi sebenarnya kita juga punya trik minimal dari sekian banyak siswa yang sulit untuk bisa berpikir tingkat tinggi atau keaktifannya kurang. Dari 35 siswa satu kelas mungkin ya 25 sudah aktif, sisanya masih mungkin perlu pendampingan. Itu sudah merupakan peningkatan dalam pengembangan komponen proses pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus misalnya 35 siswa semuanya misalnya aktif atau tingkat berpikirnya baik, tidak juga seperti itu ya. Jadi misalnya kita mengevaluasi di semester kemarin atau di rapat kecilnya kemarin banyak siswa yang mungkin pembelajaran aktifnya rendah, kemudian nanti di semester kemudian meningkat ya. Dari sekian banyak misalnya siswa satu kelas ada peningkatan, berarti itu sudah satu kemajuan dalam proses pembelajaran. Itu yang perlu dipahami ya Bapak Ibu. Oke, kemudian nah ini untuk level dalam penggalian data itu ada 4. Jadi kalau Bapak Ibu guru melaksanakan proses pembelajaran semuanya lengkap, berarti itu nanti asesor dapat memberikan nilainya levelnya 4 ya. Ini bisa dicermati uraiannya. Nah, level 2 itu dalam proses pembelajaran siswa misalnya diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, diskusi, praktek, dan dapat menggunakan media. Nah, ini level 4. Siswa diberi kesempatan untuk belajar, aktif, membaca, bertanya, jadi lengkap ya. Membedakannya ini hanya nanti guru dapat melihat siswa ini dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, ini definisi saja sih Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu buka internet pun ini ada ya terkait dengan proses pembelajaran itu. Definisinya mungkin apa itu pembelajaran efektif, apa itu pembelajaran aktif, apa yang maksud dengan tingkat berpikir tinggi, HOTS itu tadi, apa yang maksud dengan keterampilan menganalisis. Nah, tinggal nanti pemahaman Bapak Ibu sejauh mana Ibu memahami definisi ini dan Bapak Ibu dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini sampai di sini keterampilan sintaksis ini juga tidak mudah ya Bapak Ibu. Saya berpikir karena saya dosen mengajar, saya juga mengalami bahwa tidak semua mahasiswa saya itu dapat punya kemampuan dalam berpikir mensintesis tadi. Nah, apalagi siswa yang dalam hal ini setingkat SD, SMP dituntut untuk berpikir atau dapat memiliki keterampilan menyintesis tadi. Oke. Kemudian pengalaman konkret. Nah, konkret ini mungkin dia punya pengalaman di luar, kemudian dipraktekkan, disimulasikan, dan dapat dilakukan secara langsung. Oke, materinya harus bermakna ya Bapak Ibu. Misalnya kalau dalam proses pembelajaran PPKN saja saya ambil contohnya. Nah, PPKN ini kan yang sulit dilihat ini kan dalam aplikasian kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau dia sudah di rumah kita tidak memantau lagi, tapi kalau di sekolah kita masih bisa memantau gitu ya. Terkait dengan misalnya yang sudah dipelajari diaplikasikan tidak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terkait dengan karakter disiplinnya, tanggung jawabnya gitu ya. Mungkin di sekolah terlihat, tapi ketika mereka atau siswa sudah di luar sekolah, ini yang memang agak sulit mengukurnya. Oke, kemudian ini definisi juga
dampak terhadap pemecahan kehidupan sehari-hari. Nah, siswa punya enggak keterampilan ini dalam misalnya memecahkan kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu lah nanti yang dapat mengarahkan siswa punya kemampuan atau karakter bisa memecahkan persoalannya sendiri atau bisa memecahkan persoalan atau kasus-kasus yang ada di lingkungan terkecil minimal di dalam kelas. Oke, artinya apa Bapak Ibu? Kalau tadi definisi-definisi ini kita laksanakan, ya minimal ada batas standarnya lah ya, level 3 atau tadi ya level 3 ya, korelasinya kemana nanti, outputnya siswa pasti memiliki karakter yang baik. Nah, tujuannya dalam proses pembelajaran ini. Oke, nah ini tabel dalam pengumpulan data observasi tadi terkait dengan komponen proses pembelajaran. Nah, ini banyak Bapak Ibu, mungkin tidak bisa saya uraikan satu-satu ya. Nah, ini ada observasi yang harus diamati, itu ada 1, 2, 3, di sini ada itemnya. Nah, pelibatan siswa ini, guru melibatkan siswa enggak dalam pembelajaran itu? Apakah gurunya yang ngomong, cerita terus di kelas tapi tidak pernah mengajak siswa untuk belajar aktif, tidak pernah mendengarkan siswa, tidak memberi kesempatan siswa bertanya, tidak misalnya memberikan siswa untuk kesempatan bertanya, jadi hanya proses belajarnya hanya berporos kepada si guru saja. Ini juga tidak baik ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti asesor akan melihat kegiatan-kegiatan observasi atau indikator terhadap pengumpulan data di tabel 12 ini sampai 1 ini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini seharusnya pun bukan pada saat akreditasi kita melakukannya ya Bapak Ibu. Sebenarnya pun dalam pembelajaran baik itu kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka pun ini kita harus paling tidak indikator ini muncul dalam proses pembelajaran. Ya, ini artinya tidak harus semua ya Bapak Ibu 1 ABCD. Tidak juga. Dua indikator muncul saja itu sudah sangat baik. Nanti siswa tadinya tidak malu bertanya, takut. Nah, mungkin dengan kita motivasi, kita dorong, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya siswa yang tadi malu-malu dia sudah berani bertanya. Nah, itu sebenarnya sudah proses kemajuan bagi kita ya Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar. Oke, lanjut. Nah, ini tabel 12.2 tentang pengumpulan data wawancara. Nah, nanti Bapak Ibu guru nanti akan diobservasi oleh asesor terkait dengan pembuktian kinerjanya, nanti diobservasi di kelas, kemudian diwawancarai, bla bla segala macam ya. Nah, apakah sudah bertanya? Nanti ini data-data yang observasi, kemudian wawancara, kemudian pengumpulan datanya ini nanti akan istilahnya itu dikompres, dilihat sejalan enggak. Misalnya nanti wawancaranya, ternyata hasil wawancaranya berbeda dengan observasi. Ini juga jadi penilaian asesor dalam standar atau dalam komponen proses pembelajaran. Oke, lanjut. Oke, nah tabel 12.3 pengumpulan data telaah dokumen. Nah, dokumen ini juga penting dalam proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, biasanya pengalaman saya memang guru itu malas atau tidak mengerti, bisa jadi saja malas atau tidak mengerti dalam mengembangkan komponen atau dokumen dalam pembelajaran. Khususnya misalnya RPP. Guru itu lebih banyak tidak paham bagaimana cara mengembangkan RPP. Nah, itu ya. Jadi RPP banyak yang dipakai itu ya RPP download, kemudian tidak disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kurikulum yang sedang digunakan di sekolah. Nah, itu kebanyakan pengalaman saya visitasi dan mungkin pengalaman saya dalam memberikan KTI di beberapa kabupaten seperti itu, Bu, bingung Bu RPP. Nah, jadi tidak memahami komponen isi dari RPP. Nah, saya sering menyampaikan terkait dengan pengembangan RPP ini, bahwa dalam sebuah RPP itu apa yang tidak boleh dirubah, apa yang boleh dikembangkan, apa yang boleh diganti. Jadi RPP itu seperti itu Bu ya. Jadi formatnya mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah, tapi isi di dalamnya itu tidak melanggar dari komponen atau tidak meninggalkan dari komponen-komponen kewajiban RPP yang harus ada. Gitu ya. Nah, misalnya guru itu bingung kalau misalnya ini RPP dan menggunakan metode ini, menggunakan model ini, tapi nanti tidak dilaksanakan metode yang ada dalam RPP, model yang ada dalam RPP itu tidak digunakan, tidak dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, itulah yang kadang dokumen dengan kondisi di kenyataan di lapangan itu tidak sejalan. Nah, ini yang mungkin kurang pemahamannya terhadap guru dalam mengembangkan RPP. Oke Bapak Ibu ya,
saya punya pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran ini. Alhamdulillah saya punya bukunya. Jadi buku dalam kita mengembangkan model pembelajaran itu minimal kita harus punya metode atau model yang relevan yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran dan mata pelajaran yang sedang kita ampuh dan disesuaikan. Nah, insya Allah dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang inovatif, proses pembelajaran yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu pasti paling tidak minimal akan tercapai Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya memang di RPP. Oke, ini kalau ada lembar praktikumnya lebih baik lagi gitu ya. Jadi ada penilaian dan lembar kerja siswanya lebih baik lagi. Oke. Nah, ini juga biasanya lembar praktikum dan lembar kerja siswa guru juga tidak membuatnya gitu ya. Sehingga ketika asesor visitasi ke lapangan tidak ada lembar praktikum, tidak ada lembar kerjanya, tidak ada lembar kerja siswa, hanya ada RPP saja. Oke, artinya itu kan tidak lengkap dokumen-dokumen telaah dokumennya ketika asesor minta pembuktian. Oke, lanjut. Sampai mana tadi ini? Oke, nah ini ya Pak Ibu. Oke, sekarang kita ini dokumen yang diunggah khusus di poin 12. Nah, ini ada rencana tadi kan kita ngomongnya RPP, kemudian ada SMP, ada lembar praktikum, lembar praktik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalnya kan gini ya, kalau mata pelajaran IPA, biologi itu gampang ya kita melihatnya, mengukurnya. Tapi yang sulit ini kan mengukur untuk pelajaran yang non-sains gitu ya. Tapi yang pengetahuan IPS itu seperti PPKN atau misalnya sejarah ini agak memang sulit mengukur apa ya? Mempraktikkannya. Misalnya tentu saja nih pembelajaran yang agak sulit yang biasanya guru mata pelajaran PPKN yang sulit untuk membuat lembar prakteknya atau lembar praktikumnya. Nah, sebenarnya ini bisa diantisipasi Bapak Ibu melalui tadi pengembangan RPP kita. Nah, dengan apa? Misalnya pertemuan kedua kita buatlah pembelajaran. Nah, sekarang ini ya Bapak Ibu untuk khusus kurikulum perguruan tinggi itu mahasiswa dituntut untuk pembelajarannya mengacu kepada pembelajaran proyek. Nah, jadi siswa itu dibuat aktif untuk mengerjakan tugas dari guru yang sifatnya dapat meningkatkan berpikir tingginya. Misalnya mengerjakan suatu proyek, dia disuruh buat misalnya video inspiratif atau apapun itu gitu ya, yang bisa kita ukur misalnya ketika dia melaksanakan prakteknya itu ternyata dia terampil, ternyata percaya diri. Nah, ini bisa kita buatkan lembar prakteknya sehingga ada dokumen yang bisa kita unggah gitu ya, atau yang dibuktikan ketika nanti asesor datang. Nah, untuk lembar praktek dan praktikumnya ini atau ya biasanya tergantung dari formatnya dari sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Atau Ibu ciptakan sendiri, misalnya tidak ada format resmi dari sekolah gitu ya yang dipakai untuk lembar praktikum, bisa kita buat sendiri mengacu kepada misalnya browsing saja di internet, isinya nanti disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Oke, itu lanjut lagi. Nah, sekarang 13 itu ada apa sih? Oh, di 13 itu butirnya ada tentang penilaian proses dan hasil belajar yang digunakan sebagai dasar perbaikan yang dilaksanakan secara sistematis. Nah, proses dan hasil ini sesuatu yang tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ada apa saja. Nah, sama ya, komponennya masih 4. 1, levelnya 2, 3, dan 4. Nah, ketika levelnya naik 4 ini berarti dia lengkap, artinya ke semua kegiatan hasilnya kelihatan. Ya, Bapak Ibu, silahkan nanti dicermati, nanti materinya kita share. Oke, nah ini nanti jadi penilaian asesor ketika visitasi atau melaksanakan akreditasi. Oke, lanjut. Dokumentasi lah kayak gini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini definisinya. Ada apa saja sih tadi di penilaian proses dan hasil itu? Nah, definisinya mungkin ya Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Tinggal searching Google ini ketemu. Pembelajaran apa, proses itu apa, hasil apa, sistematis itu apa. Sudah bisa membaca gitu ya. Tinggal nanti bagaimana memahami, mengkaji dari definisi masing-masing tersebut. Oke. Ini lanjut. Nah, ini ada apa saja sih ternyata di komponen 13 itu juga nanti asesor melaksanakan observasi juga sama seperti tadi di komponen 12. Oke. Pembuktian kinerjanya nih. Nah, yang dilihat itu apa?
penggunaan berbagai teknik. Nah tadi ya, teknik itu metode, penilaian dapat dilihat, kemudian ada apanya, ya ada lembar penilaiannya gitu ya, ada tes tulisnya, atau misalnya ada tulisannya, ada portofolionya, ada misalnya lembar ya dilihat ditampilkan dalam bentuk misalnya tadi lembar kerja siswa. Oke, nah ini sikapnya kelihatan dan keterampilannya juga kelihatan. Oke ya. Kita lanjut. Nah, kemudian ini telah dokumennya nanti akan dicek, cross-check asesor telah dokumennya itu bagaimana, RPP-nya, kisi-kisi soalnya sesuai tidak dengan RPP-nya, dengan materinya ini akan dilihat nanti. Nah, trik dan strateginya Bapak Ibu untuk menyesuaikan RPP ini kan kita ada buku ya, guru ada buku pegangan gitu ya, tapi tidak pegangan yang didasarkan oleh sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, buku pendamping ini maksudnya apa sih? Tujuannya buku pendamping ini mungkin untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru dalam melengkapi materi yang mungkin tidak tercakup di dalam buku utama tadi yang dipegang oleh si guru. Oke, kita lanjut. Nah, ini dokumen tadi lagi-lagi RPP berarti sama dengan 12. Di komponen 12 ternyata di komponen 13 kita ketemu juga yang namanya RPP. Jadi artinya apa? Tidak terlepas dari RPP Bapak Ibu. Nah, saya siap Bapak Ibu kalau di luar nanti daring ini saya mau Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau dibimbing untuk mengembangkan RPP, saya siap insya Allah. Ya, saya punya buku panduan dalam mengembangkan RPP berbasis karakter. Oke, lanjut. Nah, ini di 14 ternyata ada apa sih? Ada program remedial. Ternyata dalam proses pembelajaran itu juga ada yang namanya komponen remedial. Jadi siswa diberi kesempatan, bagi siswa yang tidak mencapai nilai KKM, dia diberikan kesempatan remedial. Remedial ini apa? Mungkin untuk mengulang kembali, diberi soal, atau guru menyampaikan kalau ada di sisa waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada waktu juga sulit untuk melaksanakan remedial. Misalnya siswa yang diberikan remedial itu tadi diberikan pelatihan ulang kembali apa tidak kamu mengerti, Ibu sampaikan kembali, kemudian dites ulang. Nah, tingkat kemampuannya ada perubahan nggak dengan memberikan dia kesempatan remedial tadi. Nah, pengayaan ini diberikan kepada siswa yang mungkin sudah mencapai KKM, tapi artinya pengayaan itu memantapkan siswa lagi lah. Bagi siswa yang mungkin punya keterampilannya baik dibandingkan siswa yang maaf ya Bapak Ibu, saya suka kepleset siswa dan mahasiswa. Oke, nah ini levelnya sama, masih 4, 1, 2, 3, dan 4. Nanti dicermati saja isi level. Oke, ini definisinya. Nah, apa itu remedial, apa itu pengayaan, bisa nanti browsing di internet ya terkait dengan definisi atau pengertian dari remedial dan pengayaan. Oke, dalam remedial itu juga tetap terus sama RT-nya tetap saya panggil ada yang gajian datang. Nah, apa yang sudah berkelanjutan. Nah, oke, lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, menggunakan berbagai strategi ini juga ternyata remedial dan pengayaan juga tidak lepas dari strategi-strategi Bapak Ibu yang mumpuni, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi siswa di sekolah Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini tabelnya. Kumpulan telah dokumen khusus di komponen 14. Nah, itu perlu dipahami ya Bapak Ibu. Nanti bukan apa, kadang Bapak Ibu tuh enggak paham komponen 13 itu apa. Nah, ini yang perlu dipahami. 12, tadi kita sudah 12, 13, 14 itu apa aja. Nah, dan dokumen-dokumennya apa aja. Kadang ada yang di komponen 12 itu ternyata dokumen yang perlu di-upload itu sama dengan dokumen yang 14 gitu ya. Oke, ini telah dokumennya ada apa saja. Telah dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah atau oleh Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran.
Ya, nah catatan daftar penilaian, ini harus ada analisis capaian kompetensinya dibuatkan, dokumen program pelaksanaan remedial dan pengayaannya harus dibuatkan, harus diarsipkan, harus didokumentasikan dan diarsipkan, gitu Pak Ibu, sehingga asesor itu percaya ada buktinya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk wawancara. Ya, jadi Bapak Ibu jangan grogi kalau diwawancara sama asesor ditanya-tanya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di dalam kelas. Nah ya, ini bisa dicermati apa saja aspek yang nantinya akan diwawancarai oleh asesor. Nah, bisa saja indikator ini berkembang di lapangan ya Bapak Ibu sesuai dengan kondisi dan lapangan gitu ya, yang pertanyaan-pertanyaan dari asesor tersebut. Oke, ada nggak ini data yang harus dokumen yang harus diunggah, yaitu penilaian dan hasil pencapaian kompetensi yang tadi sudah Bapak Ibu buat, dokumen remedial pengayaan Ibu sudah buat, itu nanti diunggah dalam Suspena. Oke, nah sekarang 15 itu siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana belajar di kelas itu menyenangkan. Nah Bapak Ibu, saya sering menemukan pengalaman saya dulu penelitian di sekolah 3 tahun itu memang karakter guru itu sangat berpengaruh pada kondisi atmosfer belajar ke kelas. Ada mungkin si guru yang menyenangkan cara ngajarnya, guru yang mungkin ekstrim, yang garang, suka ngomel gitu ya. Ini pun saya dengar kadang dari curhatan anak saya gitu ya. Bunda, ini guru yang ini suka marah-marah, enggak jelas ini. Nah, itu jadi ternyata siswa itu punya penilaian terhadap karakter guru juga. Jadi Bapak Ibu mohon maaf mungkin untuk introspeksi diri saja. Kita juga harus mengevaluasi diri kinerja kita. Artinya kita dalam kita melakukan proses pembelajaran itu karakter itu sudah smart belum? Ya. Karena smart itu harus penting, harus dimiliki guru dalam ketika dia melakukan proses pembelajaran. Karena ketika guru memiliki karakter yang smart, insya Allah partisipasi aktif siswa setidaknya tadi 20% akan minimal meningkat menjadi 25% atau 30%. Itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya ada guru yang marah-marah tak jelas, tak ada sebab di dalam kelas, nah ini juga menjadi kendala dalam keberhasilan dalam komponen 15 ini terkait dengan partisipasi aktif siswa. Jadi kita minimal juga introspeksi diri, saya ini sudah melaksanakan sudah baik, karakter saya smart juga dengan siswa, saya terbuka menerima tanggapan siswa, tapi kok siswanya masih tidak aktif ya? Nah, ini yang sebenarnya perlu kita cari persoalannya. Nah, persoalannya sudah ketemu, insya Allah pasti kita bisa mencari solusinya untuk permasalahan tersebut. Untuk mengaktifkan siswa itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Oke, nah jadi pembelajaran ini menyenangkan ini sangat perlu, karena komponen menyenangkan ini termasuk dari salah satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran yang bermakna. Oke, ini capaiannya sama, masih 1, 2, 3, 4 levelnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cermati lah ya. Yang menyenangkan itu kan ya sama saja lah kita ya Bu ya. Kalau kita lagi bahagia, menyenangkan, kita senang dengan orang itu. Ketika siswa senang saja lihat kita, penampilan kita, otomatis ya dia pasti juga berminat mendengarkan materi atau senang untuk belajar mata pelajaran yang kita bawakan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kitanya saja sudah tidak disenangi atau bagaimana ya, bagaimana dia mau artinya belajar aktif terhadap mata pelajaran yang kita ajarkan. Oke, jadi itu penting juga memperhatikan karakter guru. Ya, ini definisi saja terkait dengan komponen 15 tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya sama di komponen sebelumnya juga ada pengumpulan data observasi ya, kemudian ada wawancaranya, kemudian ya observasi wawancaranya, ini pembuktian kinerja. Oke, ini sudah divisi 4 menit. Oke, yang ke-16 guru melaksanakan pembiasaan literasi dan membaca dan menulis. Nah, ini memang sulit untuk dilakukan di siswa. Ya, tapi paling tidak ya kita ada usaha dan upaya untuk meningkatkan siswa itu membaca dan menulis ya, dari cita-cita pendek saja lah. Mungkin kita suruh anak tulis tangan ya, biar dia ada kegiatan membaca.
Oke, lanjut. Ini capaian kerjanya masih sama, 1, 2, 3, levelnya sampai 4, ya, belum berubah. Oke, definisinya 14. Oke, ini sama saja ya Bapak Ibu. Oke, nah ini dokumen yang harus diunggah. Publikasi, lomba karya literasi kalau ada, kalau punya siswanya. Oke, 17. Sebelum menciptakan zona belajar memperhatikan keamanan. Ini tadi sudah saya bahas sih sebelumnya tadi di 14 itu ada ya, bagaimana menciptakan atmosfer yang menyenangkan dalam proses pembelajaran itu. Salah satunya dengan menciptakan karakter yang humble, yang smart dulu terhadap diri kita. Oke, ini level-levelnya sama juga. Definisi, lanjut, ini juga ada data nanti observasi diambil oleh asesor, ada kegiatan wawancara juga. Oke, 18, mungkin ini terakhir nih, 18 itu ada sarana dan prasarana tersedia di madrasah. Oke, untuk instrumen itu kan sarana prasarana sekarang ada kemudahan ya Bapak Ibu, ketika sarana prasarana tidak tersedia itu tidak menjadi salah satu komponen yang menjadi tolak ukur misalnya penilaian dari hasil akreditasi gitu ya. Bapak Ibu bisa melaksanakan bisa menciptakannya atau mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia saja di sekolah. Oke, ini definisinya saja terkait dengan sarana. Ini ada observasi, kemudian ada telah dokumentasi. Oke, lanjut, dan dokumen yang harus diunggah ini RPP lagi ya. Kemudian harus muncul ya RPP sarananya. Termasuk itu pulpen, kemudian whiteboard itu sarana ya Bapak Ibu ya. Kelas, ada ruangan kelas, kursi. Oke, ini SMK. Itu saja mungkin ya, nanti untuk yang khusus SMK ini nanti bisa dicermati. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika kurang optimal karena waktu yang terbatas. Kalau memang Bapak Ibu butuh bimbingan, saya siap japri saja. Ya, biar agak lama tetap saya balas terkait dengan proses pembelajaran. Kalau mau nanya-nanya Bu Dada punya buku, saya punya buku panduan model pembelajaran berbasis karakter ada untuk SMP kelas 7, 8, dan 9. Boleh dipinjam Bapak Ibu, di copy. Oke, mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya kembalikan ke moderator. Pak Salimin, monggo silakan diambil ulang. Oke, terima kasih Bu Dada, sangat semangat Bu Dada kayak ini. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, karena beliau sangat semangat dan saya sangat akurasinya juga sangat tepat, timingnya juga sangat bagus Bapak Ibu. Tapi dan mohon maaf juga karena waktunya terbatas. Untuk Ibu Dada, untuk pertanyaannya boleh dijawab kata Bu Dada. Dan untuk buku-bukunya jangan dikopi Bapak Ibu, minta difotokopikan beliau insya Allah difotokopikan Bapak Ibu, kirimkan alamatnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk semua PPT narasumber sudah saya kirimkan linknya Bapak Ibu boleh download, boleh ambil di sana semuanya, dan 58 dokumen juga ada, semua yang dijelaskan ini rata-rata sudah saya simpan, PPT sasaran, dari materi kanwil juga, 50 dokumen sudah. Oke, untuk menghemat waktu kita lanjut dengan materi sebelumnya, yaitu komponen mutu guru, yang mana komponen mutu guru ini akan disampaikan Ibu Wafidah, di mana beliau adalah merupakan pengawas dari Kemenak, yang insya Allah beliau memang sudah kerjaannya ini mengecek mutu guru di tiap sekolah. Oke, untuk menghemat waktu kepada Ibu Wafidah MPD, waktu dan tempat kami aturkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ban SDM serta anggota, serta Bapak Ibu KPA, dan seluruh undangan kepala sekolah madrasah yang terdiri dari 5 kabupaten kota yang hari ini berada di Zoom. Izin saya sebentar akan share screen materi yang akan terbuka. Gimana Pak? Sebentar Pak. Gimana Bu? Kalau enggak biar saya bantu share Bu. Sudah ketemu bisa Bu.
Oke. Nggak kelihatan Ibu. Terima kasih Pak Roma. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak bosan dengan kehadiran saya di ruang ini. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang hadir di ruang ini adalah juga kepala sekolah atau kepala madrasah yang juga hadir pada tahun lalu karena masih merupakan sasaran akreditasi masuk dalam sasaran akreditasi tahun 2023, di mana salah satunya yang masuk ke sasaran akreditasi tahun 2023 adalah yang masuk pada otomasi 1 tahun. Nah, dan yang habis masa akreditasinya tahun 2023 dan masa akreditasinya di tahun 2024 bulan Januari. Jadi mohon nanti Bapak Ibu barangkali ada yang menyatakan, Bu, kami ini kan habisnya Januari 2024. Kenapa masuk sasaran? Karena tidak mungkin kami akan memvisitasi nanti yang Januari ini 2024. Karena 2024 itu kita visitasi mungkin mulai April atau Maret, sehingga ada jeda waktu pada saat Januari ke Maret atau ke April itu ada jeda waktu sehingga Bapak dan Ibu tidak punya sertifikat. Nah, oleh sebab itu dimasukkan ke sasaran 2023. Selanjutnya Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sudah 2 kali mendengarkan, sudah paham, saya yakin untuk komponen mutu guru tidak jadi persoalannya Bapak dan Ibu. Saya hanya segera mengulang, kemudian nanti tidak ada pertanyaan. Kami hari ini mempercepat waktu karena ada beberapa hal yang perlu kami sepakati sehingga waktu kita sampai ke pengajuan akreditasi sesuai dengan jadwal seharusnya sampai ke jam 15, tetapi kita akhirnya pada hari ini sampai jam 12. Sehingga dengan percepatan waktu ini kami hanya bisa menyampaikan hal-hal pokok saja. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan ada pertemuan lagi untuk sosialisasi. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa sasaran 1248 adalah sasaran akreditasi yang dalam hal ini harus melakukan pengusulan, kemudian pengisian dia dan mengunggah dokumen. Jadi mengunggah dokumen itu adalah dalam pos akreditasi tahun 2023. Tetapi pada saat nanti apabila ada keluhan atau ada kendala dari server lalu tidak melakukan pengunggahan, Bapak dan Ibu tidak usah protes. Sebab itu adalah pos akreditasi. Jadi kewajiban Bapak dan Ibu menjadi sasaran itu adalah menyiapkan dokumen sehingga di visitasi atau di otomasi maka semuanya harus disiapkan dokumen. Ada yang mengatakan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu banyak usaha dari kawan-kawan. Begitu sudah menyiapkan dokumen dengan biaya tinggi ternyata diotomasi 1 tahun. Nah, mestinya kita harus visitasi. Jadi kalau seandainya sesuai dengan bisnis proses, Bapak dan Ibu lah yang mengajukan. Makanya di dalam pengajuan ada kesiapan pengajuan. Tetapi sekarang ada paradigma ini dianggap mengganggu gitu. Kenapa kami yang harus mengajukan? Padahal memang seyogianya sekolah madrasah lah yang harus mengajukan diri untuk diakreditasi. Boleh, boleh. Oh, ya kan sih jadi ya kan komponen dulu untuk nomor Memang dulu waktu zaman cepat saja ya. Rasulullah ya. Terlalu visi Lanjut Pak Roma. Nak hasil gaya gabung dengan si Ahyo ya. Silakan dibuka lagi Bu suaranya Bu. Tidak bergerak, tidak bergeser. Tidak bergerak. Ya, nomor 19, guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Dada karena itu nanti hubungannya dengan proses pembelajaran yang di nomor 12-13 ya Bu Dada. Itu juga menentukan pengunggahan dokumennya adalah RTP yang sama.
Kita lanjut Bapak dan Ibu. Kita lanjut Pak Roma ke halaman berikutnya, capaian kinerja. Jadi Bapak dan Ibu berhak memilih level mana saja sesuai dengan kondisi yang ditentukan yang ada di sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu. Nah, level tertinggi adalah inilah ciri-ciri level tertinggi, sehingga nanti untuk level berikutnya tentu Bapak dan Ibu lah yang memahaminya. Jadi ada yang pertanyaan, Bu, gimana cara kami memilih level? Kondisi di sekolah madrasah masing-masing berbeda-beda, sehingga Bapak dan Ibu lah yang tahu mau level 4, mau level 3, mau level 1 atau level 2 ya. Nah, kita lihat nomor 19, guru mampu 1 menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, seperti ada kalimat seperti merancang penelitian sederhana. Jadi nanti ada RPP yang harus ada penelitian sederhana, melakukan tugas pokok, proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri, dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, serta memanfaatkan teknik atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Nah, ciri yang kedua apa? Untuk mendapatkan level 4. Yang kedua, menjelaskan tahapan. Guru mampu menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya sendiri gitu ya, dengan memperhatikan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Tentu karena RPP adalah selalu berubah, selalu berkembang, selalu dinamis, maka kalau seandainya ada refleksi, jadi tidak hanya copy paste dari tahun lalu, tetapi tahun lalu anaknya pintar, tahun lalu ini sedang-sedang, tahun ini kok banyak yang lemot-lemot. Tentu RPP akan berubah menyesuaikan dengan karakter siswa. Jadi itu silakan Bapak dan Ibu cermati guru-gurunya yang sudah sampai ke level ini. Bapak dan Ibu tidak ragu-ragu lagi menuliskan levelnya level 4. Lanjut Pak Roma. Ya, definisi saya tidak akan membacakannya, Bapak dan Ibu nanti baca sendiri definisinya, tidak boleh lepas dari definisi operasional. Jadi pahami apa itu sebenarnya, ada apa RPP, apa itu pembelajaran aktif, apa itu pembelajaran kreatif. Saya tidak menjelaskannya. Lanjut Pak Roma. Oke, sama sampai 5 definisinya, apa itu yang disebutkan dengan pemanfaatan TIK, pengoptimalan lingkungan belajar ya, silakan. Lanjut. Ya. Nah, ini yang penting bagi saya untuk menjelaskannya ke Bapak Ibu, jangan sampai nanti ini salah upload. Dokumen yang harus diupload atau diunggah ya. Di Sespena untuk nomor 19 adalah rencana pembelajaran atau RPP untuk jenjang SD, itu adalah RPP tematik tahun pelajaran yang diwakili oleh kelas 1, kelas 4 dan kelas 6. Untuk jenjang SMK, MAK, SMA, MA atau SMP, MTS itu untuk tahun berjalan ya, sama ya juga ya Bapak dan Ibu. Untuk SMP, SD ini juga tahun berjalan, SDMI tahun berjalan. Mapelnya adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS, diwakili 3 jenjang, 3 tingkatan. Jadi kalau untuk jenjang SMP, MTS ada kelas 7, ada kelas 8 dan kelas 10. Untuk jenjang SMA, MA dan SMK itu ada kelas 10, ada kelas 11 dan kelas 12. Mapelnya kita pilih bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS. Ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan, hanya mungkin kalau di yang saya inginkan Bapak Ibu ketahui, tahun berjalan, jika Bapak dan Ibu nanti divisitasi sebelum Juli berarti atau Maret sampai April ini, maka perangkat pembelajarannya itu adalah perangkat pembelajaran tahun ajaran 2022-2023. Sedangkan andai Bapak dan Ibu nanti divisitasi Juli sampai Desember, antara Juli dan Desember tahun 2023, maka perangkat pembelajaran yang diunggah adalah perangkat pembelajaran tahun 2023, tahun pelajaran 2024. Sehingga nanti jangan sampai Bapak dan Ibu mengunggah yang tidak sesuai, karena ini ada tulisan tahun berjalan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, pertanyaannya nanti lagi ada genap ke ganjil. Nah, pokoknya ikuti saja tulis itu, kemudian kumpulkan, kemudian masukkan ke file, satu file, kemudian PDF kan. Kalau dia 2 MB masuk, silakan. Kalau seandainya tidak masuk, pakai link juga boleh.
Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu siasati ya. Kita lanjut Pak Roma. Oke, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara pengumpulan datanya melalui teknik telah dokumen, wawancara, dan observasi, karena ini bisa Bapak dan Ibu baca. Lanjut Pak Roma, nomor 20. Lanjut terus, nomor 20. Oke. Tas, ya, 20 Pak Roma. 21, 20. Oke, nah, lanjut atas. 20. Pernyataannya adalah guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Nah, kita lihat level kinerjanya di halaman berikutnya, Pak Roma. Ya, untuk pencapaian kinerja dengan level tertinggi yaitu level 4 adalah guru melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan seperti observasi kelas, pemberian kuesioner. Nah, ini pemberian kuesioner bisa pemberian kuesioner kepada teman sejaman atau pemberian kuesioner kepada orang tua, pemberian kuesioner kepada siswa. Tentang pelaksanaan pembelajaran, rekaman audio video hasilnya didiskusikan secara dan diseminasikan ke teman sejawat secara berkelanjutan yang terlihat pada perbaikan mutu belajar yang pencapaian hasil belajar. Nah, ini adalah indikator yang paling tinggi yaitu level 4. Nah, silakan Bapak dan Ibu memilih mau level yang mana disesuaikan dengan kondisi sekolah madrasah masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut. Apa saja dokumen yang harus diunggah? Coba kita langsung ke dokumennya saja Pak Roma. Dokumen yang harus diunggah di Sispena adalah yang pertama, 1. Laporan evaluasi dan refleksi diri yang dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah dengan mengambil sampel laporan evaluasi diri dari 3 orang guru mapel yang berbeda. Itu untuk nomor 1 ya, hasil dari penilaian kepala sekolah dan madrasah. Yang kedua, laporan umpan balik dari hasil penilaian siswa. Ambil sampel 3 orang guru dengan mapel berbeda. Yang ketiga, laporan umpan balik dari teman sejawat. Ambil 3 orang guru dengan mapel berbeda juga. Untuk bukti, kita lampirkan paling bawah, bukti daftar hadir, foto, bahan paparan kegiatan diseminasi, hasil evaluasi, dan refleksi diri. Nah, Bapak dan Ibu, untuk laporan, semuanya ini untuk 3 komponen ini saya menyarankan lebih mudah kita gunakan PKG 360 derajat. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu untuk laporan evaluasi diri dan refleksi yang dinilai oleh kepala boleh menggunakan hasil supervisi. Boleh menggunakan supervisi perencanaannya, perangkatnya saja. Boleh menggunakan hasil supervisi penilaian. Boleh menggunakan supervisi kegiatan belajar mengajar di kelas, silakan. Tetapi kalau untuk menjadikan dia tiga-tiganya dapat, ya saya menyarankan gunakan perangkat yang ada pada PKG 360 derajat. Oke, kita lanjutkan Pak Roma, nomor 21. Ya, nomor 21 adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Ya, kita langsung ke upload dokumennya. Apa saja yang boleh di-upload dokumen? Ya, yang di-upload dokumennya adalah 1. Laporan kegiatan pengembangan profesi guru, itu yang di-upload. Nah, ingat Bapak dan Ibu, bedakan dulu ya. Ini undangan, surat tugas itu lampiran. Buat laporan dulu, pengembangan profesi guru. Ya, nah buat laporannya, maka nanti undangan, surat tugas, daftar hadir, materi paparan, foto kegiatan, laporan kegiatan itu dilampirkan. Nah, ya, guru, beberapa orang guru misalnya dijadikan 1. Ada guru mapel. Ini kan nanti hubungannya mungkin dengan adanya laporan dia membuat makalah, ada laporan dia membuat menulis di jurnal, ada laporan dia membuat buku dan sebagainya. Ini kegiatan pengembangan profesi ya. Kemudian yang kedua, dokumen apa lagi? Ingat, ada kata laporan, ada dokumen. Mohon nanti Bapak
kalimat ini. Kalau laporan kita lihat seperti Bapak Ibu baca di Permendikbud nomor 143 tahun 2016 bahwa setiap laporan itu harus memuat ada sistematikanya, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada bab 1, ada bab 2, ya minimal 3 bab lah, bab 1 pendahuluan, bab 2 itu pelaksanaan, bab 3 kesimpulan dan rekomendasi misalnya. Apakah mau kesimpulannya dan tindak lanjut dan sebagainya, silakan. Minimal seperti itu. Pun hanya 5 lembar atau 6 lembar kata laporan. Tetapi kalau kata dokumen, nah kalau dokumen kita tidak perlu membuat laporannya secara sistematika sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Nah, dokumen kegiatan diseminasi. Misalnya dokumen kegiatan diseminasi ada makalahnya ya, upload saja makalahnya, ada videonya. Nah, ini gimana Bu? Kalau ini video nih, kan besar nih. Boleh pakai link, silakan. Kalau pakai link Bapak dan Ibu berapapun bisa. Sepanjang dia masih muat di dalam email Ibu masih dengan menggunakan Google Drive ya. Ada karya ilmiahnya, ada jurnalnya, ada paparan PPT-nya, ada artikel, ada panduan. Silakan. Nah, kalau panduan seperti tadi, panduan membuat RPP seperti yang buku Bu Dada. Nah, itu salah satu panduan. Panduan kegiatan penerimaan siswa baru ya, yang dibuat oleh guru ya. Buat guru ini juga bisa dimasukkan salah satu untuk melengkapi dokumen yang ada pada soal nomor 21. Kita lanjutkan Pak Romah, nomor 22. Guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, apa yang diinginkan? Lihat dokumen yang harus diunggah. Yang pertama adalah yang kita unggah sama seperti nomor 19. Tidak ada bedanya. RPP. Jadi untuk jenjang SD itu RPP tematik tahun berjalan ke-51/4. Ada pertanyaan. Semua ke Bu? Semua guru ke Bu? Nah, ya lihat 2 MB berapa kapasitasnya. Silakan Bapak dan Ibu nanti kalau seandainya semua guru masukkan. Nah, kalau SD ini kan ya Bapak dan Ibu ya masuk dalam pelajaran semua itu, tetapi nanti kalau seandainya Bapak dan Ibu udah masukkan ternyata lebih dari 2 MB misalnya bisa dikurangi, atau kalau seandainya dia melebihi 2 MB tapi merasa bahwa saya perlu ini kawan-kawannya harus masukkan semua, tidak masalah, masukkan dalam link. Nah nanti asesor akan bisa kalau membukanya dalam. Untuk jenjang SMA, SMP dan SMA sudah saya jelaskan seperti tadi di awal. Barangkali itu kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Jadi saya lebih suka Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya, maka nanti kita langsung ke sesi tanya jawab. Tanya jawab. Demikian Pak Romah, silakan Pak Romah. Yang kita masih ada. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta kegiatan yang saya hormati. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang penjelasan atau pemaparan yang berhubungan dengan materi manajemen sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Heri Kiswanto. Untuk mengefektifkan waktu kepada beliau, saya persilakan Pak Heri. Waktunya lebih kurang Pak Heri 30 menit. Iya, barangkali dengan berbagai cara dan gaya Pak Heri. Cuman setengah soal ya nampak nih. Setengah soal, yang penting contohnya jelas. Oke. Setengah itu tak ada Pak itu soalnya. Ya kan. Terima kasih Pak Salimin. Oke, lanjut Pak Heri. Saya menyapa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Yang sedang mendengarkan di sana. Nah, yang sedang mendengarkan di sana. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Kami informasikan, saya informasikan tentang yang Butir sudah disampaikan oleh Bu Hermina. Kemudian definisi tadi saya menangkap sudah disampaikan oleh Bu Dada. Level kinerja sudah disampaikan oleh Bu Wafida bersama dengan kinerjanya. Saya ingin menyampaikan tentang
tentang saya langsung aja ke sini Bapak Ibu sekalian. 10 namanya tentang manajemen sekolah madrasah. Tadi sudah disebutkan terdiri dari pernyataan, yang kedua terdiri dari level capaian kinerja, yang ketiga tentang definisi, yang keempat tentang pembuktian. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pembuktian kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembuktian kinerja, apakah sekolah Bapak Ibu memiliki kinerja seperti yang diminta dalam instrumen butir 23 ini misalkan. Kita ambil contoh satu tentang pembuktian kinerja. Nah, asesor akan dibekali catatan tentang tabel kerja 23.1. 23.1. Nah, 23.1, 23.2 ada perbedaan Bapak Ibu sekalian, dan 23.3, ya kan? Yang satu, konsep satu itu pengumpulan data melalui observasi. Kemudian 23.2 itu pengumpulan data melalui dokumen. Lanjut 23.3 pengumpulan data melalui wawancara. Nah, pertanyaannya, indikatornya sudah ada. Saya ulangi, indikator ataupun kalau dia data observasi, jadi sudah ada pernyataan. Pernyataannya itu di situ indikatornya, implementasi visi, misi, dan tujuan dapat dilihat dari mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam kegiatan sesuai dengan sasaran. Bapak Ibu punya visi misi, ya kan? Bapak Ibu punya visi misi. Dari visi misi itu, asesor akan melihat apakah visi, misi, dan tujuan sekolah sudah diimplementasikan ataupun dilaksanakan. Maka asesor nanti akan melihat, mengobservasi, dan mencatat Bapak Ibu sekalian. Dia akan mencatat di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini bagaimana melihatnya? Nah, Bapak Ibu sudah tahu visi itu apa, ya kan? Dari visi Bapak Ibu, misalkan sekolah A unggul dalam prestasi berdasarkan beriman dan bertakwa. Nah, visinya kan tentu ingin mewujudkan daripada prestasi. Nah, mewujudkan tujuannya, maka dalam tujuan tersebut tentu ada kata-kata kalimat pernyataan yang menyebutkan bahwa menjadi kegiatan melalui katakanlah tambahan jam mengajar atau yang kita kenal dengan memberi les tambahannya itu karena mau ingin berprestasi di bidang akademik ataupun prestasi di bidang ekstrakurikuler. Jadi ada program kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu melalui kegiatan bola voli, kegiatan futsal dan sebagainya. Nah, disitulah tadi visi dan misi sekolah akan dilihat oleh asesor melalui observasi dan dibuatlah catatan-catatan oleh asesor tersebut. Itu observasi dan tentu bukan satu saja yang diobservasi. Jadi banyak yang diobservasi. Pialanya yang dia dapat, penghargaannya yang dia dapat,
ataupun nanti dia mewawancarai melalui orang tua siswa untuk melihat prestasi sekolah tersebut. Itu melalui wawancara dan dokumen. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu siapkan lagi, ada dokumennya Bapak Ibu sekalian. Dokumennya. Pada kegiatan pengembangan, menyosialisasikan dan mengimplementasikan, itu ada bukti kegiatan. Bapak Ibu lihat, kalau tadi observasi, tabelnya hanya 2, tapi kalau di dokumen, itu tabelnya ada 4. Ada permintaan kinerja melalui indikator. Indikatornya adalah, ini Bapak Ibu sekalian, soal nomor 1, pengembangan visi dan tujuan dapat ditelaah. Pertama, apakah pada saat menyusun visi misi itu melibatkan pemangku kepentingan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat, kalau dia melibatkan pemangku kepentingan, maka harus ada bukti. Apa buktinya Bapak Ibu sekalian? Yaitu daftar hadir, undangan yang bersangkutan, notulen kegiatan, ataupun dokumen, dan mungkin Bapak Ibu mau menambahkan berita acara dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini, oh inilah indikator jadi tolak ukur sekolah Bapak Ibu sekalian. Nanti dia akan melihat apa sih nama dokumennya tersebut. Oh ini dia nama dokumennya. Yaitu tertera visi misi itu di dalam RKS. Ulangi, tertera aplikasi dari visi misi dalam RKS dan dituangkan dalam visi misi dalam RKS melalui program yang itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat telaah dokumen. Yang ditelaah itu bukan satu saja, tetapi kita lihat yang pertama pengembangan visi dan tujuan. Nama dokumennya yang diminta ini. Dalam pengembangan visi misi itu ada dibedakan bagaimana melibatkan pemangku kepentingan dan kesesuaian dengan kebutuhan sekolah ataupun madrasah. Nah, buktinya ini ada dalam RKAS selama 2 periode Bapak Ibu sekalian. Jadi, dilihatlah tadi visi dan misi dan tujuan dikembangkan oleh sekolah, dilihat selama 2 periode. 2 periode tentu 1 periode 4 tahun, kalau 2 berarti kalau tahun periode pertama itu ada visi misinya apa, nanti perkembangannya visi misinya apa. Ada tentu perkembangan setiap tahunnya. Yang kedua, yang harus Bapak Ibu buktikan adalah penyebarluasan visi. Bagaimana agar visi misi sekolah itu dapat diketahui oleh masyarakat, dapat diketahui oleh orang tua, peserta didik, dan lingkungan sekolah. Maka visi misi tersebut harus disosialisasikan. Oh, bagaimana mensosialisasikannya? Nah, di sini disebutkan kinerja Bapak Ibu itu mensosialisasikannya dengan cara menggunakan berbagai bentuk. Salah satunya adalah media. Boleh pakai media radio, boleh pakai media digital, boleh pakai WA, boleh pakai instrumen dan sebagainya. Jadi bebas Bapak Ibu mensosialisasikan.
Tetapi catatan yang penting Bapak Ibu punya bukti cara mensosialisasikan. Lanjut Bapak Ibu sekalian, yang ketiga. Setelah disosialisasikan, tentu bagaimana implementasi terhadap visi, misi, dan tujuan. Yang ditelaah melalui, yang dilihat kinerjanya melalui perwujudan misi, visi, dan tujuan sesuai dengan sasarannya. Tadi kita sebut bahwa sekolah ingin unggul, berprestasi, berdasarkan iman dan takwa. Maka akan dilihatlah Bapak Ibu sekalian, bagaimana mewujudkan visi misi tersebut. Nah, kalau begitu harus ada laporannya untuk membuktikannya. Nah, Bapak Ibu kan bisa membuktikan. Kalaulah tadi prestasi belajar, maka ada laporan prestasi belajar. Salah satunya adalah rapot pembelajaran, itu kan salah satunya, atau rapot hasil belajar, atau salah satunya adalah program kegiatan ekstrakurikuler. Ada laporan kegiatan program ekstrakurikuler dalam bentuk bola poli, ataupun kegiatan-kegiatan pramuka, kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah, dan sebagainya. Makin banyak laporan Bapak Ibu menunjukkan kinerja sekolah Bapak Ibu top chair. Bagus gitu kan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari implementasi tersebut, saya langsung saja ke nomor 4, yaitu dievaluasi. Dievaluasi kalau tahun 2022, katakanlah demikian, itu punya program ekstrakurikuler ada 8 cabang. Kemudian dievaluasi, tercapai enggak semuanya? Oh, karena kondisi keuangan yang kurang mendukung pada kegiatan di 2023, maka dikurangi. Nah, evaluasi itu Bapak Ibu sekalian, dibikinlah laporan tahunan capaian visi misi sekolah. Bapak Ibu, jadi kita lanjut lagi di poin kelima. Dalam kegiatan capaian visi misi tersebut, apabila mencapai target yang berlebihan atau mencapai target sesuai dengan rencana kerja sekolah, maka tentu ingin meningkatkan program, kegiatan, ataupun pandangan-pandangan ke depannya untuk memajukan sekolah. Maka perlulah perbaikan 2002 itu, kalau ada kemajuan, dia rekomendasi untuk perbaikan ke depannya dan mungkin menambahkan program, tujuan, maupun misi sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di telaah dokumen, ada tabel kinerja yang diminta itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Ini dia 5. Yang satu tentang pengembangan visi, yang kedua penyebaran visi, yang ketiga bagaimana mengimplementasikan, yang keempat mengevaluasi, dan yang kelima memperbaiki untuk tahun berikutnya. Ini baru soal nomor 23 Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sama dengan soal nomor 24. Ini wawancara. Ini wawancara saya lanjutkan saja ya. Wawancara nanti hasil dari observasi
dari wawancara, dari dokumen akan disimpulkan oleh asesor di mana letak level kerja yang Bapak Ibu dapatkan. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, nah, kepala sekolah madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik. Nah, ini yang dituntutnya dalam instrumen ini. Apa saja? Yaitu perencanaan supervisi akademik dalam bentuk program perencanaan. Nama dokumennya program pelaksanaan supervisi. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini dituntut nih. Ini dia. Bapak Ibu kepala sekolah harus melaksanakan supervisi. Sebelum melaksanakan supervisi harus punya perencanaan yang kita sebut dengan program supervisi. Setelah ada program, baru dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Dan diminta Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen supervisi itu selama 3 tahun terakhir. Nah, dari perencanaan pelaksanaan program supervisi, Bapak Ibu harus mengevaluasinya. Sama permintaannya, 3 tahun terakhir. Apa yang ditemukan dalam evaluasi tersebut tentu akan disusun kembali perbaikan dalam bentuk rekomendasi perbaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, supervisi yang berkelanjutan artinya tentu dari hasil rekomendasi tersebut ada yang kurang, maka akan ditindaklanjuti pada pertemuan supervisi berikutnya Bapak Ibu sekalian. Sama dari hasil dokumen, telaah dokumen, kemudian wawancara, kemudian, ini hanya dua Bapak Ibu sekalian, akan disimpulkan oleh asesor. Di sinilah letak nilai sekolah Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, disambung oleh Pak Salimin. Kepada Pak Salimin, kami persilakan. Kenapa? Ya. Terima kasih, Pak Eri. Sudah menyampaikan informasi tentang manajemen sekolah dengan panjang lebar. Baik. Bentar ya, Bapak Ibu. Yang kelas 10 dengan kelas tanggal berapa? Tanggal 10 tanggal Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Heri tentang pencapaian visi dan misi, mulai dari visi dan misi sekolah, kemudian peninjauan kembali visi dan misi sekolah itu. Di situ kan ada kita membuat program sekolah Bapak Ibu ya, ada program sekolah, ada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4 tahun, dan jangka panjang 8 tahun. Tapi minimal paling tidak Bapak Ibu itu memiliki program jangka pendek 1 tahun atau jangka menengah 4 tahun. Itu yang biasa ditanyakan oleh asesor sekolah. Ini kadang-kadang sekolah itu memang tidak memiliki program sekolah. Tidak ada program sekolah, apalagi evaluasi terhadap program sekolah. Nah, di dalamnya itulah ada evaluasi visi misi. Evaluasi visi misi ini kalau memang dirasakan diperlukan, bisa saja 2 tahun sekali dievaluasi kembali. Kalau dianggap sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi sekolah. Kalau masih dianggap relevan, bisa juga peninjauan itu 4 tahun sekali. Ini yang saya alami, saya lihat di lapangan visi dan misi sekolah ini, mulai dari sekolah pertama berdiri, sampai pergantian kepala ini jarang dilihat ini Bapak Ibu. Evaluasi dan peninjauan kembali visi dan misi sekolah ini. Ini saya katakan kondisi nyata lapangan yang saya temui. Baik dia SD, SMP maupun SMA. Nah, dalam kesempatan akreditasi inilah, kalau memang Bapak Ibu belum pernah meninjau visi misi, cobalah berusahakan peninjauan kembali visi misi itu. Dan seperti apa format peninjauan visi misi itu, kalau Bapak Ibu tanya di Mbah Google itu lengkap dong. Banyak contoh SD, SMP maupun SMA. Dokumen yang berhubungan dengan peninjauan kembali visi dan misi sekolah. Kemudian tadi yang kedua, subkomponennya itu ada kompetensi kepala sekolah.
kompetensi kepala sekolah ini, Bapak Ibu, ketika ikut penguatan kepala sekolah kemarin, kan ada kompetensi manajerial, ada kompetensi supervisi, ada kompetensi kepemimpinan kepala sekolah, dan ada kompetensi kewirausahaan. Nah itu tolong diingat-ingat itu, ketika kemarin itu mengikuti penguatan kepala sekolah beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya mengajar 5 angkatan penguatan kepala sekolah di 5 provinsi. Jadi ini pernah sampaikan, permennya saya lupa itu, nomor 18 kalau tidak salah itu. Atau tahun 2018, nomor 6 tahun 2018. Nah, di kompetensi yang pertama kan manajerial, ini menyangkut manajemen sekolah itu tadi, seperti apa yang disampaikan Pak Heri, dan ada di dalam instrumen yang berhubungan dengan akreditasi sekolah itu, tentang komponen-komponen yang berhubungan dengan manajemen sekolah. Kemudian yang supervisi. Nah, supervisi ini dokumen yang dilengkapi sekolah ketika akan divisitasi itu, yang pertama itu program supervisinya. Itu jangan sampai lupa. Program supervisi. Di dalam program supervisi itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi hasil supervisi, kemudian pelaporan dan rencana tindak lanjut. Nah, itu jarang dilakukan. Yang ada hanya jadwal supervisi yang kami temui biasanya. Pelaksanaannya itu pun jarang. Seharusnya kan 2 kali dalam 1 tahun. Itu tidak harus kepala sekolah saja mensupervisi. Bapak Ibu boleh menunjuk guru senior untuk mensupervisi guru junior yang serumpun dengan mata pelajaran yang diampunya. Nah, itu masalah supervisi. Itu harus dilengkapi, itu akan dilihat nanti. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah berhubungan dengan manajerial. Itu juga harus dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Data yang diperlukan minimal ada program sekolah. Dalam program sekolah itu kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi dari program kerja sekolah itu, yang biasanya disebut dengan apa itu ya? Rencana pengembangan sekolah atau RPS. Nah, kemarin Bapak Ibu ketika penguatan kepala sekolah itu melakukan workshop ya, workshop tentang penyusunan RPS. Nah itu program itu kalau dijalankan dan evaluasi kembali maka akan berjalan berkembang sekolah itu. Bahkan ada praktek baik. Praktek baik itu disiap-siapkan saja di sekolah itu. Pengalaman terbaik yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya sekolah dan madrasah. Nah, budaya apa yang bisa dilakukan oleh sekolah itu? Misalnya budaya tertib, budaya pembinaan karakter. Kalau dia di kurikulum Merdeka itu kan budaya sekolahnya itu kan ada pembinaan karakter siswa ya. Kalau diambilkan, kalau dijadikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, entah dia budaya kebersihan lingkungan sekolah, memanfaatkan sampah untuk didaur ulang, untuk dijadikan bahan yang bermutu dan berharga, itu juga bisa salah satu kan jadi budaya sekolah. Tegur salam sapa di sekolah, ada dokumennya, ada prakteknya, sehingga kalau dia wawancara anak muridnya bisa menjawab, oh kami budaya tegur salam sapa itu setiap hari dilaksanakan di sekolah. Ataupun yang lain-lainnya yang termasuk bagian daripada budaya sekolah yang bersifat positif untuk pembinaan karakter peserta didik. Kemudian pelibatan masyarakat, mitra kerjasama dengan masyarakat, baik SD maupun SMP, SMA ataupun SMK. Kalau SMK itu mudah karena dia ada jurusan produktif. Nah, jurusan produktif ini biasanya bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha di kabupaten kota setempat, baik dengan pihak perusahaan maupun instansi atau lembaga pemerintah. Nah, kemudian kalau dia pelibatan masyarakat dalam kebersihan lingkungan sekolah, nah itu jangan lupa Bapak Ibu dokumentasinya. Dokumentasi pelibatan masyarakat ini yang perlu kita tunjukkan kepada asesor ketika asesor nanti berkunjung ke sekolah Bapak Ibu, melihat dokumen dan membuktikan kinerja Bapak Ibu sejauh mana Bapak Ibu melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat. Ini kan bisa saja kalau dikaitkan dengan Muluk kan pelibatan masyarakat ini juga bisa dijadikan suatu ya mitra kerjasama, entah dalam bidang kesenian, entah dalam bidang olahraga, atau dalam bidang kebersihan lingkungan. Seputar masalah tersebut Bapak Ibu. Kemudian pengelolaan kurikulum, ini kan ada bidang kurikulumnya di sekolah. Nah, apabila Bapak Ibu itu menggunakan 2 kurikulum, berarti kan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 yang masih berlaku saat ini. Kalau dari sekolah Ibu itu sudah memilih, sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan 2 kurikulum, mungkin di sekolah penggerak itu ada istilahnya mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
Nah, andaikan Bapak Ibu menggunakan Mandiri Berubah, berarti kan sudah masuk implementasi kurikulum Merdeka. Berarti dokumen 1 kurikulumnya itu buat 2 Bapak Ibu. Dokumen 1 kurikulum Merdeka dan dokumen 1 kurikulum 2013. Itu merupakan bagian administrasi kurikulum di bidang standarisasi. Itu nanti akan dilihat. Setiap awal tahun pelajaran, dokumen kurikulum ini dikumpulkan kepada Dinas Pendidikan melalui pengawas pembinanya ke bidang, baik di bidang SD maupun bidang SMP. Nah, mungkin saya kira di sekolah Bapak Ibu juga ada demikiannya. Pengumpulan dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 kurikulum. Dokumen 1 itu berisikan prinsip dan konsep tentang kurikulum. Dokumen 2 itu berisikan tentang silabus. RPP-nya di dokumen 3. Nah, kalau sekarang kan namanya berubah tuh, ada capaian pembelajaran, ada modul ajar. Kalau untuk yang kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan saja. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana. Nah ini Bapak Ibu yang jarang saya temui di lapangan ini, pengelolaan sarana dan prasarana. Itu ada namanya buku induk barang inventaris Bapak Ibu. Ada buku induk barang inventaris. Di dalam buku induk barang inventaris itu yang pertama tampilannya ada rekap aset. Rekap aset seluruh aset sekolah yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Itu harus tertib itu, pembukuan sarana dan prasarana. Dan ini bisa Bapak Ibu dapatkan di kabupaten itu di kantor pengelolaan aset daerah. Di sana ada panduan Permendagri-nya yang berhubungan dengan penataan atau pengelolaan aset milik daerah. Termasuk di sekolah kita juga menggunakan tabel atau format yang diberikan dari bagian aset daerah. Nah, kemudian selain daripada rekap aset, di sana ada kartu inventaris barang. Itu ada formatnya Bapak Ibu. Ada KIP A, kartu inventaris barang model A, ada KIP B, ada KIP C, KIP D, KIP F, dan KIP E dan KIP F. KIP A itu berhubungan dengan tanah, dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah ya. Kemudian KIP B-nya itu berhubungan dengan peralatan dan mesin, jadi peralatan barang-barang yang ada di sekolah Bapak Ibu, walaupun bukan SMK, tapi kan memiliki meja, kursi, bangku, dan sebagainya itu. Barang inventaris sekolah dimasukkan dalam KIP B. Kemudian KIP C berhubungan dengan gedung dan bangunan. Ada berapa unit gedung, ada berapa lokal ruang belajar, ada kantor, ada ruang guru, ada ruang TU, dan sebagainya. Jadi didata di situ per unit bangunan, di sana terurai dengan rapi, jenis bangunannya, tahun pendapatan bangunan itu, sumber dananya dari mana, jenis bahan yang digunakan, dan ukuran dan sebagainya ada di situ semua Bapak Ibu. Itu di pengelolaan itu, sarana dan prasarana. Terus KIP D. KIP D ini buku-buku inventaris perpustakaan, buku-buku perpustakaan. Itu di data. Kemudian ada KIP E. Nah, KIP E ini berhubungan dengan infrastruktur ya, infrastruktur di luar bangunan. Kemudian data ada KIP F, kartu inventaris barang yang model F itu bangunan yang sedang dalam konstruksi tetapi dia sudah masuk aset sekolah walaupun belum jadi, walaupun belum selesai, masih dalam proses pembangunan. Nah, itu pengelolaan barang inventaris Bapak Ibu. Dan di sana yang mengelola ini ada bendahara barangnya. SK bendahara barang itu dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kota. SK bendahara barang, SK bendahara duit, bendahara bos ya, dan SK kepala sekolah. Jadi 3 SK itu dari Bupati itu yang mengeluarkannya. Jadi yang mengelola sarana dan prasarana itu adalah bendahara barang. Bendahara barang yang harus melengkapi kartu-kartu inventaris tadi. Dan terakhir di sarana ini ada namanya KIR, kartu inventaris ruang. Setiap ruangan harus memiliki kartu inventaris ruang, diberi kode dan nomor barang yang bersangkutan, kode barangnya ya, nomor seri barang dan sebagainya. Itu kelengkapan sarana dan prasarana yang jarang saya temui. Ada catatan tapi hanya tulis tangan, gedungnya sekian lokal, tapi spesifikasinya tidak jelas. Ini biasanya tidak lengkap data seperti ini untuk kalau dia ada telah dokumen ya. Kemudian pengelolaan guru dan tenaga pendidik. Ini jangan lupa Bapak Ibu, buku induk. Buku induk pegawai, absen pegawai. Buku induk ini jarang ditemui. Buku induk pegawai itu yang guru-guru, yang tenaga administrasi. Jadi identitas daripada guru yang bersangkutan, baik dia honor maupun pegawai negeri, terdata di dalam buku induk pegawai yang ada di sekolah Bapak Ibu. Termasuklah
file segala ijazah, surat lamaran, SK dan sebagainya itu dikumpulkan di satu folder ya, satu folder. Nanti begitu diperiksa bidang kepegawaian, bagian daripada pengelolaan guru dan tenaga kependidikan ini ada bukti fisiknya. Selain daripada tadi yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru, baik dari penataran maupun pelatihan atau BMTEK. Kemudian pengelolaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dana BOS, mulai dari RKAS sampai pelaporan RKAS sekarang ini kan online. Kemudian SPJ BOS juga online. Jadi hati-hati tentang pengelolaan dana BOS ini harus transparan. Kalau dimintanya 2 tahun atau 3 tahun tadi, ya tunjukkan aja. Tunjukkan saja mulai dari RKAS-nya sampai SPJ BOS-nya. Sesuai dengan permintaan yang ada di dalam Sispena itu, mau mintanya berapa tahun berjalan. Nah, silakan ditunjukkan. Ini bidang bendahara keuangan ini menangani ini, mungkin boleh disampaikan ya. Kemudian pengelolaan kesiswaan juga demikian. Administrasi kesiswaan, bentar Pak Roma. Bentar. Sedikit lagi. Mau habis nih. Nah, standar kesiswaan ini, pengelolaan kesiswaan ini ada di bidang kesiswaan, di sekolah ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian yang terakhir penjamin mutu internal. Dulu ada penjamin mutu internal di sekolah ya. Kemudian ada penjamin mutu eksternal. Nah, itulah seputaran 11 macam subkomponen yang berhubungan dengan manajemen sekolah ini. Yang penting Bapak Ibu tahu nama dokumennya, seperti apa dokumennya, siapkan di sekolah. Dan bisa menjelaskan tentang dokumen itu, tetapi harus dibuktikan dengan implementasinya dengan kerja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, menambah apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Jika tidak ada waktu, Pak Roma, mungkin kita tidak ada sesi tanya-jawab. Atau bagaimana, saya serahkan kembali kepada Pak Roma, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya kepada Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk apakah sudah terlihat Bapak Ibu ya? Oke, di sini beginilah Bapak Ibu untuk aplikasi Sispena kami di tahun 2020 ada pembaruan di Sispena kami. Jadi nanti Bapak Ibu khususnya maupun dari sekolah madrasah maupun dari operator nanti untuk username-nya Bapak Ibu menggunakan username dan password-nya juga menggunakan username. Di sini saya login, kita login. Oke. Di sini ada dari SDN 5 Singkawang ya, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Yang pertama di situ pas waktu kita masuk akan langsung muncul ajuan akreditasinya. Jadi di sini kita tinggal klik ajuan akreditasi ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Oke, di sini ada peraturan PP-nya bla bla bla. Tinggal kita klik saja iya. Lalu nanti akan muncul oke di sini Bu. Bapak Ibu ya. Kita klik oke. Oke, ini yang sudah diupload oleh SDN 5 Singkawang. Surat ajuan formal kami dari BANSM Kalbar khususnya sudah memberikan contoh formatnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan format yang sudah kami berikan. Yang kedua, SK atau izin operasional. Di sini Bapak Ibu lah yang mempunyai SK atau izin operasional di sekolah ataupun madrasah Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal diupload saja. Kalau hilang, bagaimana Bapak Ibu ya? Kalau hilang atau apa, tinggal meminta surat keterangan dari dinas maupun dari Kemenak Kabupaten Kota, Bapak Ibu ya. Jika surat SK izin operasionalnya hilang, ya Bapak Ibu, tinggal meminta surat keterangan dari dinas maupun Kemenak di Kabupaten Kota. Jika enggak sertifikat, oke, sertifikat Bapak Ibu. Jika nanti misalnya ada pergantian kepala sekolah dan hal lain di sekolah, jika tidak mempunyai ibaratnya arsip di sekolah atau madrasah, Bapak Ibu tinggal meminta ke profesi untuk meminta sertifikatnya. Kami akan untuk sertifikat atau SK-nya kami mempunyai arsip. Jadi nanti Bapak Ibu tidak payah lagi untuk mengupload sertifikat maupun SK. Nama sekolah, nama kepala sekolah nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan siapa yang dipimpin di ini, salah satu SD 5 Singkawang, ini namanya Bapak atau Walia, itu di SD 5 Singkawang, dan ini nomor handphone. Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya minta di kolom chat apakah ada kendala untuk di pengajuannya. Saya minta biar efektif, saya minta di kolom chat apakah sudah sampai di tahap ini mengerti untuk penjelasannya.
Saya minta Bapak Ibu kalau mengerti, oke, mengerti, sekadar oke, mengerti, tidak ada kendala, mengerti, sip, sudah, oke. Terima kasih Bapak Ibu, sampai saat ini di pengajuan akreditasi tidak ada kendala, tetapi sampai di tanggal 21 Februari kemarin, masih ada juga sekolah maupun madrasah 400 sekolah yang belum mengajukan proses ibaratnya satu langkah ini. Ibaratnya nanti kami minta tolong Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini ada surat edaran dari ketua kami, yaitu Bu Helena, yang 400 itu akan mengajukan ajuan ini terlebih dahulu, sebelum nanti pengisian dia. Oke, setelah itu Bapak Ibu masuk ke data isian akreditasi. Setelah itu, jika nanti ini menu tersebut yang saya lingkari ini, yang saya geser kursornya, jika belum muncul, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, khususnya di Bank Provinsi Kalimantan Barat. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengajukan, jika menu ini belum kami approve, maka ini tidak akan muncul. Setelah kami approve pengajuan Bapak Ibu, ini akan muncul. Oke, langkah pertama, saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengisi dia atau data isi akreditasi. Tinggal diklik saja Bapak Ibu. Oke, di sini di khususnya SD, mengapa ada 36? Ini 36 ini adalah butir khususan. Kalau di SMK ada 44, kecuali yang di SMA atau di SMP. Nggak ada butir khususnya. Nanti mohon maaf Bapak Ibu anggota Banpe, nanti bisa dikoreksi. Nomor 1, Bapak Ibu klik. Oke, nomor 1 nanti yang sudah jelaskan dari pagi tadi, Bapak Ibu tinggal memilih level saja nanti, misalnya nanti di SDN 5 Singkawang ini, memilih level 4, tinggal diklik saja, tinggal di-OK-kan. Oke, mengapa di nomor 1 atau di butir 1 ini masih kosong, Bapak Ibu tinggal di-refresh saja. Maka nanti dia akan berwarna hijau. Jadi ini udah terisi Bapak Ibu. Jadi udah terisi, maka di level 4. Jika nanti Bapak Ibu mau merubahnya di level 3, tinggal diklik saja, tinggal di-OK-kan saja butirnya. Tinggal di-refresh. Kita balik lagi, dia akan berubah menjadi level 3. Jadi dari butir 1 sampailah nanti di butir 36, satu butir khususan, seperti itu langkahnya Bapak Ibu. Di sini saya mematikan waktu. Bagaimana Bapak Ibu sampai saat ini? Apakah sudah jelas untuk pengisian butirnya? Saya mohon maaf untuk di kolom chat, apakah jelas? Bisa dibantu saya? Jelas, paham? Oke, jelas. Oke, jelas Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita setelah Bapak Ibu lanjut semuanya di sini, nanti akan saya munculkan versi yang sudah hijau semua atau sudah mengisi semuanya. Ini kita kita close dulu. Setelah Bapak Ibu mengisi dia, lalu Bapak Ibu mengisi dokumen 58 dokumen. Ini Bapak Ibu. Oke, ini ada 58 dokumen. Nah, seperti inilah. Jadi Bapak Ibu tidak mengisi dokumen di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Tidak mengisi di bawah butir ya Bapak Ibu ya. Tetapi mengisi dokumen itu di dokumen sekolah. Oke, saya ulangi kembali. Bapak Ibu tidak mengisi butir di bawah ini. Tidak mengisi file atau berkasnya bukan di sini tempatnya, tetapi tempatnya di dokumen sekolah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu klik dokumen sekolah, di sini nanti di nomor 1 itu ada di butir 1 dan di butir 3. Jadi dia akan nanti mengeling di sini nanti Bu, akan hijau nanti dia. Ini kan belum terunggah ya. Kalau Bapak Ibu unggah di sini, maka nanti dia akan berwarna hijau sudah terunggah di sini nanti. Dia akan otomatis. Jadi saya ulang kembali, Bapak Ibu mengisi dokumen sekolah itu di dokumen sekolah. Ya Bapak Ibu ya, saya ulang kembali sekali lagi, mengisi dokumen sekolah
di dokumen sekolah, bukan di dia atau di bawah butirnya. Setelah Bapak Ibu itu mengisi dokumen sekolah 58 dokumen, langkah selanjutnya Bapak Ibu mengisi IPR Bapak Ibu. Oke, IPR. Jika ada perbedaan data, misalnya di SDN 5 Singkawang ini, jumlahnya 20, semestinya 28. Bapak Ibu klik aja, atau ganti 28 guru, misalnya. Dan seterusnya. Setelah Bapak Ibu ganti, lalu di sini ada namanya hitung perbaikan IPR. Ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu itu memperbaiki, nanti akan ada perbaikan hitung IPR perbaikan. Tinggal Ibu klik saja, nanti akan dari 78 perbaikannya menjadi 75 misalnya. Ini perbaikannya. Jadi nanti ini menyesuaikan dari data IPR yang ada di sekolah madrasah Bapak Ibu pimpin. Jadi Bapak Ibu, itu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti IPM Bapak Ibu, IPM terakhir langkahnya. Apakah sudah sesuai nih Bapak Ibu? Kalau ini data IPM ditarik dari data Dapodik maupun data EMIS. Jadi jumlah siswa kita ada berapa, perempuan ada berapa. Jadi nanti di rombel kelas 1 ada 84, sampai kelas 6. Jadi jumlahnya 388. Seperti itu Bapak Ibu untuk langkah pengisian Sispena. Jadi udah Bapak Ibu muncul di Sispena, langkah pertama itu terlebih dahulu mengisi dia. Bapak Ibu mengisi dia di level berapa, nanti menyesuaikan dokumen sekolahnya. Lalu mengupload dokumen, lalu nanti di IPR, baru nanti di langkah terakhir di IPN. Oke. Sampai saat ini Bapak Ibu apakah jelas penjelasan saya? Mohon maaf untuk di chat, paham Pak. Oke. Bagaimana Pak kalau kami ada video atau apa, sedangkan di dokumen sekolah itu hanya 2 MB ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau oke. Bapak Ibu ini saya screen. Kalau nggak salah saya di sekolah itu mempunyai akun belajar ID. Itu ada namanya kapasitas Google, khususnya Google Chrome itu tanpa batas. Jadi nanti file-file tersebut Bapak Ibu masukkan di Google Drive. Jadi nanti menunya seperti ini. Oke. Oke, ini saya ambil contoh untuk di SDS Singkawang kemarin yang di Kertasi. Ini saya ambil SD swasta Cahaya Mentari. Di sini Bapak Ibu, siapa yang mutu lulusan tadi, siapa mutu guru, siapa pemimpin sekolah, proses pembelajaran. Jadi nanti di mutu lulusan, misalnya nanti Pak Salimin yang sebagai penanggung jawab di mutu lulusan. Inilah butirnya dari butir 1 sampai di butir 11. Bagaimana Bapak Ibu tadi yang diminta? Tinggal Bapak Ibu klik di sini, tinggal dibagikan. Oke, dibagikan, kita salin linknya. Ini Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu Bapak Ibu privat ya. Hanya pelit saja, yang Bapak Ibu privat. Kalau privat nanti asesor kami nggak bisa melihat dokumen yang Bapak Ibu masukkan di Google Drive. Tinggal salin. Oke. Oke, tinggal Bapak Ibu masukkan di dalam Word, kita copy aja paste. Oke, tinggal ini, misalnya di butir 1, misalnya Bapak Ibu jadikan PDF, barulah Bapak Ibu mengupload di dokumen sekolah yang tadi yang di menu Sispena. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk kita mengerapikan dokumen-dokumen kita untuk kelengkapan visitasi. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pak, akreditasi sekolah kami belum diverifikasi. Ya, nanti akan kami verifikasi Bapak Ibu, karena dari tanggal 21 sampai tanggal 22 ini kita lagi visualisasi. Jadi mudah-mudahan nanti kami mohon maaf belum respon
mudah nanti di hari ini atau besok akan kami yang sudah pengajuan khususnya yang sudah lengkap dan sudah kami verifikasi itu kami perpal seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kalau ini barangkali udah jam 11.54 Bapak Ibu maaf nanti dan terakhir Bapak Ibu oke nanti itu ada bentar,